Ustazah lihat dulu dari 7B. Lumayan repot nih anak-anak ustazah nagihnya. Udah di share pun di grup, tapi ada juga yang belum mengirimkannya. Jadi gini anak ustazah, kalau nggak ngirim hari ini juga, ustazah buat kosong ya. Nilai ujian prakteknya kosong alias 0 gitu ya kan. Kosong itu kan sama dengan 0 ya kan anak ustazah, ya kan, ada nilainya. Jadi ustazah sebenarnya berharap nggak seperti itu ya. Nah di sini ada Azigoh. Azigoh ini kayaknya jarang ikut Zoom ya. Ini kelas 7B. Azigoh, Farah Ramadhani ada. Belum masuk semua. Masih sedikit. Jihan Mahaira, Alia Noya, Adifa, nggak ada. Jihan. Halilatur ada kak? Halilatur ada? Belum ada ya. Talita Saufa, Talita ada? Tengku Akela ada? Nggak ada. Zahwa Alia? Nggak ada. Ada ya, itu yang 7B. Yang 7A Dea Natasha. Cuma ini ya, dikit kali yang masuk. Masih 18. Ifta. Ifta ganti nomor ya? Ustazah soalnya awas simpan nomor dia, tapi begitu mau ustazah kirim nggak ada lagi nomornya. Oh iya lupa. Kirain iya 7A ya. Dea, Ifta, Nazla Mutiara, Nazla nggak ada. Sebentar ya kak, ustazah pastikan dulu ini. Salsabila Humairo ada ya, belum masuk nih. Saskia Rahma, Zafira Hanani, nah ini ada nih anaknya nih. Zafira, coba buka dulu videonya kak. Zafira Hanani, Lubis. Oh Lubis. Mana nih suaranya Zafira? Hah? Live? Loh, langsung live ya? Dipanggil namanya langsung live. Kok gitu? Langsung live ya. Zahira? Zahira ada? Nggak ada. Kok langsung live ya kak Zafirahnya? Ya mudah-mudahan ya, intinya ustazah udah ini ya, manggilin namanya di sini ya. Mudah-mudahan nanti. Nah ini masuk lagi dianya. Zafira. Zafira, mana nih videonya kak? Coba dulu, saja mau tanda nih wajahnya mana nih. Bah ini dia. Zafira, kakak belum kirim ujian praktek ya. Nanti kirim ya. Setelah pelajaran ini kirim ya kak ya. Kalau nggak dikirim nilainya kosong ya. Ya, ustazah tunggu ya. Anak-anak ustazah sebenarnya berharap sekali setiap ada tugas maupun ujian jangan ditunda-tunda gitu, langsung dikirim ya, langsung dikirim, jadi nggak lupa. Nanti diingatin, kakak belum ngerjai latihan pertama ya, tugas yang pertama. Yang mana ya ustazah? Ini anak ustazah semuanya kelas 7A 7B. Ini kalau ustazah bacakan namanya banyak sekali yang belum mengirimkan latihan soal-soal ya. Banyak sekali nih, kosong-kosong ini nilainya. Ustazah udah 2 kali ngasih tugas ya. Udah 2 kali ngasih tugas. Dan itu waktunya sangat lama. Rentang waktunya lama, antar tugas 1 dengan tugas 2 lama. Ya anak-anak ustazah. Dan itu masih banyak yang belum mengirimkan. Ada yang sama sekali nggak ada tugas. Ada yang baru sekali ngerjakan. Ada yang memang sudah 2 kali. Padahal baru 2 kali. Nah kalau kosong begini nanti siap-siaplah remedial.
ya anak ustazah. Kalau nilai hariannya itu anak ustazah nggak kerjain, itulah yang membantu nilai anak ustazah nanti di semester. Tapi kalau nilai hariannya ini kosong, gimana nanti nilai semesternya? Pasti remedial. Syukur-syukur nilai PTS-nya tidak merah, misalnya nilai semesternya juga tidak merah, ya. Tapi kalau misalnya nilai tugasnya kosong, ya sama aja, bisa merah juga, bakalan remed kan gitu kan, bakalan remedial di semester nanti. Di bulan 6 awal kita ujian semester, ya habis lebaran kita ujian, ya anak ustazah. Jadi ingat dulu, yang belum ngerjain tugas-tugas juga banyak ya anak ustazah, mau saja bacakan nanti waktu kita habis di sini. Jadi coba minggu lalu itu sengaja ustazah bawa lama, ini tugas kak, dikerjain ya kak, dikerjain ya, dikerjain. Ustazah bilang tugas satu aja banyak yang belum ngerjain, padahal saja kan ngasih tugasnya nggak tiap minggu kan, sebulan sekali ya. Nah ini tugas kedua ini di bulan Maret, yang lalu di bulan Februari yang tugas pertama. Jadi anak ustazah nggak boleh malas-malas ya. Nah kita juga berdoa ya, semoga kita nanti semester 2 ajaran baru kita bisa tatap muka nih, mudah-mudahan ya. Ya anak ustazah, nah itu yang mau ustazah ingatkan terkait dengan ujian praktek yang belum, segera kirimkan. Tugas latihan 1 dan 2 segera kirimkan. Jangan nanti kalau diingatkan yang mana ustazah kayaknya nggak mungkin japri semua kak, tugas 1 ada beberapa dan banyak juga yang sudah ustazah ingatin. Tadi kadang dibaca nggak dibales, kadang ngirimnya lama gitu, kayaknya ustazahnya nih gimana lah ya kan, udah ditagih nggak dibalas, udah gitu dikirimnya lama, kadang nggak dikirim. Nah jadi anak ustazah, nah itu penilaian sama ustazah ya, itu penilaian sama ustazah, ini anaknya rajin atau acuh tak acuh ya, nggak peduli memang gitu kan. Jadi itu satu penilaian juga ya. Ustazah berharap, dan anak ustazah ingat, anak ustazah ntar lagi kelas 8 loh ya, jadi harus lebih baik dari semester lalu gitu ya. Ya kita lanjutkan materi kita ya anak ustazah. Minggu lalu kita sudah sampai pada apa? Nah perkembangan jasmani. Nah ya minggu lalu ada beberapa faktor, ada 3 faktor ya, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang, ya kan? Yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor pembawaan, yang ketiga faktor dari luar. Nah, kalau faktor keturunan yang lalu itu contohnya ya, bila orang tuanya itu secara fisik ya, posturnya tinggi, besar, nah ada kemungkinan anaknya juga akan seperti itu ya. Ada anaknya yang kalau dua orang tuanya ya ini tinggi dan besar ya, anaknya kemungkinan akan banyak yang seperti itu. Minimal mungkin anaknya itu tingginya sedang ya. Nah, selainnya mungkin tinggi-tinggi besar-besar. Nah kenapa? Karena faktor keturunan ya, dari orang tuanya seperti itu. Nah begitu juga kalau misalnya kedua orang tuanya ini orang tua yang sangat pintar dan cerdas, pasti anaknya juga pintar-pintar dan cerdas ya. Jadi kan anak ustazah, jadi kemungkinan anak-anaknya juga seperti itu, akan pandai, misal kemudian cerdas seperti itu ya kan. Ya itu faktor keturunan. Jadi faktor keturunan ini ada menurut hukum keturunan, yaitu berhubungan dengan genetika, dan tidak selalu halnya seperti itu. Ada kalanya nanti anak ustazah di antara, misalnya ini anak di antara satu keluarga itu ada anaknya 4 atau 5 ya, mungkin ada salah satunya yang mungkin agak tidak secerdas kakak atau abangnya. Nah gitu, ada satu-satu ya seperti itu, dan itu ya suatu hal yang biasa ya, bukan karena ya, jadi sebenarnya nggak ada itu manusia yang bodoh kan gitu kan, yang ada manusia yang malas kan gitu kan anak ustazah. Jadi semuanya harus berusaha untuk mencapai suatu ya kebaikan, itu dia. Dan faktor-faktor yang lain banyak mempengaruhi ya tingkat kecerdasan, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Ya jadi anak ustazah,
kita lihat di sini itu yang faktor keturunan. Nah, jadi anak ustazah mungkin bisa melihat anak berapa bersaudara ya gitu kan. Anak ustazah mungkin bisa melihat dari segi fisik orang tua anak-anak ustazah bagaimana nih, dari segi fisik mungkin tinggi, besar atau sedang. Nah, anak ustazah juga bisa menilai anak ustazah di usia yang masih SMP ini mungkin tingginya sudah sampai 150 misalnya, 155 gitu ya kan, misalnya nih ada yang seperti itu kan. Nah, itu diwariskan kan gitu kan, mungkin ayah kita yang tinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Dan faktor-faktor keturunan yang lain ya, kemudian tingkat kecerdasan tadi ya. Selanjutnya faktor pembawaan. Nah, ini berhubungan dengan apa ya, perkembangan seorang anak selama di dalam kandungan ya, selama di dalam kandungan. Jadi seperti saja kata sampaikan minggu lalu bahwa ya, seorang ibu yang mengandung itu wajib memeriksakan kandungannya sebulan sekali minimal, itu anak ustazah ya. Kita kan seorang ibu itu nggak tahu ya bagaimana keadaan janinnya di dalam kandungan, jadi harus diperiksakan. Nanti ada namanya USG ya, jadi diperiksakan ke bidan atau spesialis kandungan ya. Dan di situ jadi tahu perkembangan si anak. Oh, beratnya sudah sekian misalnya ya. Oh, ukuran pertumbuhan kepalanya normal ya kan gitu kan, ada standar-standar tertentu ya, untuk bayi sekian bulan ukurannya beratnya seperti ini, normal. Nah, kalau misalnya mau melihat lagi bentuknya secara jelas ada namanya USG 3 dimensi. Jadi anak ustazah isi di dalam perut itu nampak semuanya dengan jelas gimana di dalam nampak ya. Jadi nah, itu harus ya seorang ibu memeriksakan anaknya ya, kesehatan anaknya. Makanya itu untuk mendeteksi misalnya ya, mengetahui misalnya ada hal-hal yang lain dari pertumbuhan si anak. Nah, misalnya seperti ini ya, yang akhirnya mungkin bisa juga mungkin sehat, tapi setelah keluar ternyata ada kelainan-kelainan ya kan terjadi pada anak. Nah, itu harus cepat mungkin diperiksakan ke dokter. Jadi bayi sudah lahir itu pun anak ustazah harus ada pemeriksaan ke dokter ya kan, bagaimana pertumbuhannya, berat badannya itu. Jadi tahu gitu ya orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut. Makanya di sini nanti ada kelainan-kelainan ya bawaan, seperti apa, hidrosefalus ini kepala yang besar anak ustazah. Mungkin anak ustazah pernah lihat ya, hidrosefalus ini kepala itu membesar, kepalanya makin hari makin besar ya. Kemudian nanti badannya akhirnya kurus seperti itu ya. Kemudian ada bibir sumbing ya, kemudian langit-langit yang terbelah ya, karena bibir sumbing itu ya langit-langitnya terbelah gitu ya. Kemudian perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna dan macam-macam cacat jasmani lainnya anak ustazah. Nah, jadi itu tentunya mempengaruhi pertumbuhan si anak, kemudian mempengaruhi juga tingkat kecerdasan seorang anak ya. Begitu juga dengan kehidupan sosialnya. Biasanya anak-anak ustazah yang punya kelainan itu kan pergaulannya gimana ya, pasti anak-anak yang mengalami kelainan tersebut anak ustazah jadi apa biasanya seperti apa? Minder ya kan, minder, tidak percaya diri. Misalnya jika bergaul dengan anak-anak yang secara fisik itu pertumbuhannya normal ya, itu beda itu jiwanya itu ya. Maunya tetap ya anak-anak yang normal secara fisik bergaul dengan anak-anak yang misalnya ada kelainan, misalnya bibir sumbing, dia hanya itu aja yang bibirnya sumbing gitu ya kan. Nah, tapi setelah menjalani operasi mungkin dia lebih percaya diri kan gitu kan, itu harus dioperasi gitu untuk memperbaiki ya cacat fisik pada dirinya. Nah, dan tentunya anak-anak yang bergaul dengan dia bagaimana? Harusnya memperlakukan dia secara normal juga ya, tidak mencibir, tidak membuli. Nah, itu dia. Jadi kita anak-anak saja tidak boleh membuli ya terhadap orang-orang yang berbeda dari kita ya. Kita semua sama di mata Allah, itu semua sama ya. Yang beda itu apa? Ya, iman dan takwanya. Hanya itu yang membedakan kita di sisi Allah. Nah, secara manusia kita tidak boleh sombong. Misalnya kalau kita punya fisik yang ya
baik seperti itu ya kan, tidak ada cacat misalnya, tidak ada kelainan-kelainan. Nah, kita bersyukur dan tidak boleh sombong ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang bagaimana, yang punya kelainan bawaan itu kita harus bagaimana ya, mensupport dia supaya dia percaya diri ya kan, dia juga sama seperti kita. Nah itu dia, jadi anak-anak yang mempunyai kelainan bawaan itu tidak tidak minder ya, tidak minder atau tidak percaya diri, akhirnya dia semacam terkucilkan. Nah seperti itu. Nah ya, jadi kita harus tetap bergaul ya anak ustazah. Nah, faktor luar yang kita lihat dari faktor luar, faktor yang ketiga ya. Nah kita lihat di sini apa ini faktor dari luar ya. Kita lihat faktor dari luar ini sangat mempengaruhi perkembangan jasmani. Apa saja itu? Ada tiga nak faktornya. Yang pertama keadaan gizi, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga rangsangan. Nah jadi anak ustazah, keadaan gizi yang sehat ya, berkualitas, itu mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang ya. Jadi anak ustazah, biasanya anak-anak SMP yaitu malas makan apa? Makan apa? Ada yang malas makan sayur di sini? Ada yang malas makan buah? Siapa yang malas makan sayur? Ada? Coba dulu jujur. Jadi anak ustazah, keadaan gizi ya yang ada pada seorang anak itu sangat mempengaruhi tingkat kecerdasannya ya, pertumbuhannya sangat mempengaruhi. Jadi kalau anak ustazah dari sekarang malas makan sayur, akan bisa rabun cepat ya kan, rabun cepat kalau malas makan sayur, malas makan buah, malas minum air putih yang banyak. Air putih minimal 1 hari 2 liter ya, atau 8 gelas ya anak ustazah ya kan. Nah itu dari segi kesehatan. Jadi untuk keadaan gizi kita lihat di sini, kualitas gizi manusia sejak dalam kandungan. Nah mulai dari dalam kandungan, nah itu tentunya ibu ya, ibu kita. Makanya seorang ibu yang hamil itu harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah banyak ya, sesuai dengan aturannya tentunya anak ustazah ya, jangan sampai kekurangan. Nah itulah nanti yang menjaga dari terjadinya kelainan-kelainan bawaan dalam kandungan. Jadi kalau gizinya tercukupi anak ustazah, insya Allah bayinya juga sehat, tumbuh berkembang dengan baik, ya kan? Nah, jadi pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar, ya. Seterusnya itu, mulai dari kandungan sampai kita lahir, ya. Jadi sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan, ya. Jadi gizi yang baik ini, gizi yang baik, kualitas gizi yang baik, yaitu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan, ya, serta kecerdasan seorang anak. Nah, kita lihat di sini para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan. Jadi anak ustazah, yang namanya protein itulah yang mempengaruhi tingkat kecerdasan seorang anak. Ada yang nggak suka telur di sini? Ada yang nggak suka telur? Noya suka telur, Noya? Oh enggak. Oh, kakak nggak suka telur. Enggak dengar suaranya kakak. Pelan. Oh, suka. Suaranya kok pelan ya, ustazah nggak pala dengar. Oh, suka, tapi nggak begitu amat. Iya. Ya, intinya harus ada ya. Memang sih sebenarnya protein itu bukan hanya pada petelur, iya kan? Ya, banyak ya sumber protein lain. Apalagi sumber protein yang lain? Tahu, tempe, ya, kacang-kacangan. Kemudian apa lagi? Daging, ya kan? Jadi anak ustazah jangan sampai tidak memperoleh protein. Ikan, dari ikan. Ada yang nggak suka makan ikan di sini?
Ikan laut itu proteinnya besar. Ada yang nggak suka makan ikan? Jangan ya, jangan nggak suka makan ikan. Itu mempengaruhi tingkat kecerdasan. Jadi seseorang yang proteinnya selalu terpenuhi, insya Allah dia anaknya lebih lebih mudah dalam menanggap, ya, dalam memahami suatu pelajaran. Bukan hanya pelajaran, apapun itu yang disampaikan dia cepat mudah menyerapnya. Nah, itu anak ustazah. Jadi jangan dibiasakan kita nggak suka ini, nggak suka itu. Ya, apalagi anak ustazah, kita di rumah itu nggak kekurangan. Itu harus disyukuri. Kita masih bisa makan sayur, kita masih bisa makan lauk, ya. Bahkan susu. Jadi ada 4 sehat 5 sempurna. Jadi gizi yang baik, yang kualitas itu harus terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, atau paling tidak 4 sehat. Secara rutin selalu ada di rumah, harus kita syukuri, ya, kita makan, ya, kita nikmati dan banyak bersyukur. Kenapa? Karena dalam keadaan pandemi sekarang ini masih banyak anak-anak, bahkan bertambah banyak yang namanya itu tingkat kelaparan, anak ustazah. Jadi hidup kita ini harus banyak bersyukur. Anak ustazah kalau di rumah nggak kekurangan harus banyak bersyukur, dimakan apa yang dimasak orang tua itu dimakan, disyukurin, ya kan. Jangan sampai kekurangan gizi, ya, kekurangan protein, kekurangan vitamin yang akhirnya menyebabkan, ya, pada diri kita apa? Ya, sakit, ya, sakit. Jadi anak ustazah sekarang, ya, ustazah lihat juga banyak sekali virus-virus yang semakin cepat menyebar selain dari virus corona. Apalagi virus corona ini anak ustazah. Jadi kita harus, stamina kita itu bagaimana? Harus kuat, iya kan? Daya imun kita itu harus tinggi. Nah, caranya dengan bagaimana? Harus banyak minum air putih, harus banyak makan makanan bergizi, ya. Kita nggak tahu ini, makanya kan ada itu yang terkena virus corona tanpa gejala, iya kan? Tanpa gejala. Nah, itu yang berbahaya. Kenapa dia bisa dia kena virus tapi dia seperti terlihat orang sehat, kan gitu kan? Misalnya enggak batuk, misalnya enggak demam, tapi begitu dia swab, dia kena virus. Ya, karena daya imun di dalam tubuhnya itu, antibodi tubuhnya itu, ya, kuat gitu, ya. Jadi ditambah misalnya kalau dia sudah kena positif, ya kan? Dia positif tapi dia seperti terlihat orang sehat, ya, itu harus cepat dia tetap menjaga, ya, tetap menjaga stamina tubuhnya, ya, tetap rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, rajin makan buah banyak, nah, yang biar virusnya itu cepat hilang, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Dan harus isolasi mandiri walaupun tanpa gejala, kan gitu anak ustazah, setelah di swab misalnya. Nah, jadi apalagi kita, ya, enggak mengkonsumsi makanan bergizi, ya, gampang terserang anak ustazah. Mungkin begitu kena kita demam, ya, mungkin begitu virus itu kena kita batuk-batuk. Nah, ya, batuk-batuk itu yang paling bahaya, ya. Apalagi misalnya ada seseorang yang sudah punya penyakit bawaan, nah, itu yang lebih parah anak ustazah, ya. Jadi virusnya itu langsung menyerang penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu, diperparahnya penyakit bawaan kita itu. Nah, itulah yang banyak menyebabkan seseorang itu meninggal karena virus corona. Nah, adapun dia biasanya tidak ada penyakit bawaan, ya, misalnya juga tanpa gejala, nah, mungkin dia akan cepat sembuhnya. Nah, jadi anak ustazah, ya, kita tidak boleh sepele. Kemudian selain virus corona, anak ustazah, kita lihat sekarang banyak sekali orang yang terkena penyakit tipes. Kita lihat kayak sehat, tiba-tiba misalnya sakit perut, lemes, panas, demam, ya, naik turun tidak teratur, nanti sebentar reda, sebentar turun. Itu nggak kita sangka-sangka gitu. Kadang kita lalai, ya, dari menjaga makanan kita gitu, ya. Malaslah makan hari ini, malaslah sarapan hari ini. Nah, nggak boleh seperti itu, ya, anak-anak ustazah. Nah, jadi harus tetap dijaga makanannya, gizinya. Bersyukur, ya, masih tidak kekurangan makan. Jadi dinikmati, disyukuri, ya, anak ustazah. Jadi kalau anak ustazah lagi sering misalnya berpergian keluar rumah ataupun keluar kota, nah, itu hati-hati gitu kan. Kita harus betul-betul fit dengan badan kita harus betul-betul ya, sehat gitu, ya,
karena kita memang sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya untuk menjaga ya dari ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terserang virus tersebut ya anak ustazah. Nah, gangguan kesehatan. Nah, anak-anak yang sering sakit sudah tentu ya akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Itulah dia. Ya, faktor yang mempengaruhi faktor dari luar. Ya. Kalau kita tidak sehat ya, ada gangguan ya bagaimana? Pasti terganggulah pertumbuhan dan kecerdasan ya kita kan gitu kan? Apalagi di sini dikatakan penyakit yang menahun. Apa itu penyakit yang bertahun? Ya penyakit yang sudah parah ya, penyakit bawaan. Misalnya batuk, TBC, nih itu kan penyakit yang parah ya anak ustazah ya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain. Ya misalnya leukemia, kekurangan darah, sel darah merah. Nah, itu kan berbahaya ya. Jadi itu mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Kemudian rangsangan ya ini rangsangan ini ya rangsangan lain ini misalnya apa di sini? Ya, harus berolahraga, aktivitas fisik ya, latihan fisik. Nah, dengan latihan-latihan jasmani atau olahraga akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Ya, orang-orang yang kurang gerak, jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Nah, jadi anak ustazah ya harus ditambah dengan olahraga ya. Jadi faktor dari luar itu ada tiga, keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Rangsangan itu termasuk adalah latihan jasmani atau berolahraga anak ustazah. Nah, sampai di sini ada mau ditanya? Ada yang bertanya, Kak? Tidak ada. Paham ya yang ustazah sampaikan ya? Paham. Oh ya, satu lagi anak ustazah. Masih ada yang belum mengirimkan tugas remetnya. Nanti ustazah data ulang ya ustazah Japri ya. Ya kalau enggak remedial, nilai asli yang ustazah letakkan di raport ya. Kemarin anak ustazah sudah tahu kan berapa nilai anak ustazah masing-masing ya kan. Untuk penjas ya jika tidak dikirimkan tugas remetnya, jadi nilai asli yang ustazah kasihkan ke wali kelasnya. Ya, sekali lagi anak ustazah segera selesaikan kewajiban-kewajibannya ya agar tuntas ya anak ustazah. Baik, jika tidak ada yang bertanya, insya Allah minggu depan kita lanjut ya, dibaca kembali buku elektroniknya ya anak-anak ustazah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.